berkenaan nahu pula. Jadi untuk bisa membaca, sebenarnya kita mesti tahu dua perkara. Pertama, nau'ul kalimat. Nau'ul kalimat. Bentuk kalimat. Kemudian yang kedua, mahallul kalimat. Bentuk dan kedudukan. Tahu kita dua ni, insya Allah bisalah kita membaca. Yang saya maksudkan naul kalimat, bentuk kalimat, tentu ada dua nanti pocahnya. Ada dari bentuk dari sorof, bentuk dasar. Apakah bentuknya itu nanti, umpamanya kita katakan, kalau isim pula masdar, kemudian apa lagi? Isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Juga yang paling penting juga itu kalau bentuk dasar, ini dasar. Yang juga yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah bentuk-bentuk yang ada pada bab ma'rifati alamatil i'rab. Di situ nanti diceritakan tentang isim mufrad. Isim mufrad. Dicerita tokoh-tokoh yang ada bab pada bab ma'rifati alamatil i'rab. Ada isim mufrad, ada jamak mudzakkar, ada jamak muannas, kemudian ada jamak taksir, ada fi'il mudhari, kemudian apa lagi yang diceritakan di situ? Ada musanna, betul. Musanna, belum kita buat di atas. Musanna, kemudian ada asmaul khamsah. Kalau af'alul khamsah masuk kepada fi'il mudhari inilah. Kemudian ada ismul ladzi la yansharif, ismul ladzi la yansharif. Jadi apabila kita tahu bentuk-bentuk ini, dan tentunya bentuk-bentuk tadi tak cukup, melainkan juga kita tahu tanda-tandanya. Dua lah, nau'ul kalimat wa alamatul kalimat wa alamatuha. Hampir bisa dikatakan orang yang tak memahami babu ma'rifati alamatil i'rab susah untuk membaca. Tak tahu dia apa maksud isim mufrad, apa maksud jamak mudzakkar, jamak muannas, musanna, kemudian ada jamak taksir, fi'il mudhari di situ, kemudian asmaul khamsah, ismul ladzi la yansharif. Tak tahu dia di situ, maka minta maaf, andaikan dia sekolah jauh pun lama di Arab, ketika dia membaca dia akan banyak salahnya kalau dia tidak tahu bentuk kata dan sekaligus dengan alamatnya ya. Intinya yang ini dasar, bentuk dasar, karena bisa saja kita katakan tadi apa, Ustadz saya tahu apa namanya jamak muannas, contohnya muslimatun, atau jamak muzakkar lagi, muslimuna, ya kan? Nih, tentu saja muslimun dari isim apa? Isim fa'il dari aslama yuslimu. Jadi muslim.
Bisa saja jamak muannas nanti tak dari ini, dari isim maf'ul bisa. Umpamanya maqtulun bisa, maqtuluna bisa. Jadi maka bentuk kalimat itu ada dua. Ada bentuk dasar, biasanya dari sorof itu kita ambil. Nah, tasrif yang 24. Nasara yansuru nasron nasirun, mansurun lam yansur lamma yansur, sampai habis. Itu bentuk dasar dari ini. Yang saya katakan bentuk yang kedua ini khusus di bab ma'rifati alamatil i'rab. Ma'rifati alamatil i'rab. Maka enaknya, sonangnya sebenarnya mudahnya mengkaji nahwu matan durnya itulah. Itulah kita kaji. Setelah tahu ini kedudukan, apa mahallul kalimat, apa kedudukan posisi kalimat tersebut. Sebenarnya kalimat itu nanti akan, kalau isim dan fi'il ya, ada marfu'at. Apa dia marfu'at? Fa'il, mubtada khabar. Kalau dari isim ada mansubat, ada majrurat, ada majzumat. Tahu kita posisi-posisi yang penting-penting sajalah. Macam mansubat ni paling penting di sini maf'ulun bih, isim kana, khabar inna, isim inna, khabar kana, dan semuanya. Yang majrurat paling enak, pecah 3 saja nih. Ada majrur bil idhafah, ada majrur bil huruf, ada na'at atau taukid badal. Kalau sudah tahu, jadi Ustaz, insya Allah tak kemana. 2 saja modal kita. Na'ul kalimat wa alamatuha. Bentuk kata itu, bentuk itu ada 2 ya. Ada bentuk yang dari dari sorof. Ada bentuk yang kedua. Jadi insya Allah kami terapkan yang ini sama murid-murid ini. Difokuskan yang bab marfu'atil asma ini pun tak pala banyak-banyak dikaji. Yang penting-penting saja. Fi'il, mubtada, khabar, kemudian isim kana dan seterusnya. Tak pala banyak-banyak mendalam. Habis itu praktiklah terus. Tahu dia bentuknya, tahu dia kedudukannya, jadi. Tahu bentuk berarti dia bisa menompat-nompatkan ini kemana-mana. Tahu kedudukan, di kedudukan inilah bisa kita membaris di ujungnya. Kalau fa'ilnya dia pula maka marfu'. Kalau maf'ulun bihnya dia pula maka mansub. Jadi ini 2 ni saja sebenarnya, tapi tentunya 2 ni pun bercabang kan, bercabang, beranak pinak, ya kan? Tapi bisa saja nanti kalau kita setuju, kita buat keringkasan yang nomor 1 itu, kita hafalkan. Coba kita hafalkan. I'rab terbagi 4. Rafa, nasab, khafat, jazam. Rafa ada 4 tanda. Dhammah, waw, alif, nun. Dhammah menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat. Isim mufrad contohnya, jamak taksir contohnya, jamak muannas salim contohnya, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Itu hafalkan itu, tak malah banyak, selesai. Dengan contoh-contohnya, masuklah kita kepada mahallul kalimat. Apa kedudukannya di kalimat? Kalau saya berpikir ini saja. Nau'ul kalimah, bentuknya, bentuk isim mufrad itu apa? Macam mana? Apakah sebangsa pisang goreng atau apa? Kemudian jamak muzakkar itu apa? Jamak muannas itu apa? Jamak taksir. Pokoknya kalau saya bilang, kalau di Malaysia bilang pelakon-pelakon, tokoh-tokoh yang ada pada bab ma'rifatu alamatil i'rab, semuanya mesti kita pahami itu. Kalau tak paham gagal gitu. Maaf, minta maaf, walaupun sekolah ke Arab bertahun-tahun dia,
pulang baseraan cara bacanya, bahkan minta maaf kami kalau membaca di depan guru kami takut kami. Maaf, padahal kami tamatan luar negeri, takut gitu. Kenapa disalahkan? Memang salah. Apatah lagi memang kita tak biasa dengan kitab-kitab apa. Kalau di luar negeri sudah kitabnya kitab karangan dosen. Nah, berbeda, lebih sulit lagi kitab yang macam I'anatul Talibin. Nah, kalau karangan dosen sudah disesuaikan dengan bahasa dia, bahasa yang lebih mudah untuk dicerna, ya kan? Ya dua ini saja. Nah, jadi kalau aman dua ini selesai. Kitab apa yang paling mudah? Itu Matan Jurmiyah. Ringkas-ringkaskan saja. Dua perkara ini kita lancarkan, langsung praktek. Coba praktek. Tapi memang di sini yang agak sukar sedikit, sebab ini dasar, bentuk dasar dari apa kita katakan, dari sorof. Ya, dan di sorof itu bermainlah itu nanti bina-bina. Di situ kadang tengoklah tadi, fi ta'limihi wa ta'allumihi, sudah berbeda. Ta'allum mengajarkan, belajar. Ta'lim mengajar, sudah berbeda. Jadi di situ ada apanya itu kan, ada lain apanya. Padahal sama saja kita tengok, sama saja. Nah, tapi sebenarnya sudah berbeda. Jadi kalau pengalaman saya lah, di dua konsep itu untuk lebih mudah mesti kita betul-betul mendalami secara dalam supaya tidak keliru lebih jauh lagi. Kadang-kadang kitab besar tapi di sini dia tak dapat, dia di sini di dasar ini, maka ini membuat dia jadi bingung untuk kitab-kitab yang lain. Hanya setelah ini pula bukan cukup ini saja, pengembangan lah, di dalam lah. Maka kalau kita tengok nahu yang digunakan oleh orang Gontor, nahu wadih. Orang itu nahu wadih. Tapi ada guru kami di Malaysia, Dr. Samsudin Arif. Bukalah Dr. Samsudin Arif, sangat bagus orangnya. Ya, doktornya di UIA internasional di Malaysia, Jamiah Universitas internasional Islam. Kemudian doktornya satu lagi di Jerman. Dia berkawan sama Bang Nirwan, ada orang itu pun hebat ya. Dr. Nirwan, orang Esdengki, yang abangnya BKM Masjid Raya. Abangnya BKM Masjid Raya, tapi tak ada, dia tinggal sini, tinggal di Jawa sana. Dokter juga. Jadi Dr. Samsudin ini kami mengkaji, dia datang ke UM, direlakannya dia datang, kami kaji beberapa kitab sama dia. Nah, kami baca setiap malam Rabu sama dia. Dia orang Gontor, tapi tak bisa kita sepelekan. Tinggi, dikembangkannya ilmunya, bukan hanya nahwadi saja. Bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Jermannya pas, bahasa Arabnya mantap. Nah, jadi tergantung, kalau kita tak ada bukan kitab itu yang membuat kita jadi ini, tapi kita sendiri. Hendak ke mana kita arah? Hendak tetap begini gitu, mengandalkan terjemahan, silahkan. Kalau hendak kita tingkatkan sedikit, kita dalami, begininya orang Arab cara menyusunnya. Oleh sebab itu tak bisa kita menyusun, kita baca terjemahan berantakan susunan. Iya, cobalah menurut kita. Tapi menurut orang Arab itulah benar. Oleh karena itu ketika kita terjemahkan menurut bahasa kita ke bahasa Arab, rusak. Jadilah kanak-kanak pakot kan. Nah, kanak-kanak pakot jadinya karena tak sesuai dengan susunan orang Arab. Jadi kalau saya tidak, kalau kita ketika kita baca Arab, lupakan bahasa Indonesia, lupakan semua. Susunan apa pun jadi, seelok mana pun jadi, lupakan. Ikutlah susunan Arab. Supaya betul-betul menjiwai kepada kita Arab itu. Hebatnya Arab ini, suluk-beluknya sangat dalam, teliti.
bahasa yang satu bahasa bisa dari katabanya bisa menjadi yaktub, bisa menjadi uktub, kitabah, maktabah, maktabun, miktabun, satu bahasa katabah, tapi bisa berkembang sangat luas. Onda apa pun jadi kita buat. Mana ada bahasa di dunia yang seperti itu, ya? Oleh sebab itu, kalau terjemahan Al-Quran sudah pasti huruf Latinnya lebih banyak daripada huruf Arab. Dari sudut hukum pula, bolehlah kita mengangkatnya walaupun kita tidak ambil sembahyang terjemahan. Kenapa? Karena lebih banyak Latinnya daripada bukan Al-Quran.